hari ini, amin. Mari sama-sama sebelum kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan ini semua bagi kemuliaan nama Tuhan dan Engkau disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ada sukacita hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib katakan haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari saudara-saudara yang percaya sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. mari dengan bersama-sama kita katakan, tak berubah kasih-Nya setiap hari, bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Nyatakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sebab Engkau ajaib buat setiap kami Tuhan. Mari sama-sama angkat syukurmu, katakan haleluya. Kau ajaib buat kami Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, tak berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Say, tak berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib
lagi mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kami mau nyatakan, Yesus Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Bapa. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Batu karang yang teguh
sama-sama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya kami miliknya Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Hanya untuk-Mu dan hanya bagi-Mu Bapa. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I run to live you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life
jemaat Home Sisi di mana berada, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar benar firman-Mu. Setelah puji-pujian penyembahan yang kami naikkan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu atas ibadah pada saat ini. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami dengar ini boleh tertanam dalam-dalam di hidup kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah kehidupan kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Home Sisi, di mana berada, yang menonton secara live maupun juga yang mungkin menyaksikan di waktu-waktu kemudian, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 133. Hanya 3 ayat saja. Mazmur 133 ini berbicara mengenai kesatuan. Saudara-saudara seiman, apabila diam bersama dengan rukun, ada berkat yang dicurahkan. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, bahwa ada kuasa kesatuan yang luar biasa, yang kalau kita ini bisa bersatu, mulai dari keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, akan ada hal-hal yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Kita membuka firman Tuhan, di Mazmur 133, ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi, ayat pertama ini berkata begini, nyanyian siarah Daud, sebenarnya kalau di dalam nyanyian siarah Daud ini ya, Ibu Bapak, kalau kita melihat bahwa dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, itu adalah a song of degrees. A song of degrees of David, a song of degrees. Nyanyian yang dinaikkan. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya sekedar nyanyian yang dinaikkan, yang dilantunkan, tetapi bagi orang Israel, itu memang benar-benar mereka ini benar-benar naik di bait suci. Ada tangga. Bisa Ibu Bapak lihat, di situ ada 15 tangga undak-undakan. Setiap tangga akan dinaikkan nyanyian, mulai dari Mazmur 120 sampai 15 pasal kemudian. Dan nyanyian siarah Daud ini, atau nyanyian yang dinaikkan, a song of degrees, yang dinaikkan ini, di 133, dikatakan alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita tahulah hal ini. Artinya begini, kalau orang bersama-sama, saudara diam dengan rukun, itu baik. Nah, yang aneh adalah, di ayat pertama ini, kita sudah mengerti, ada kebaikan ketika kita kumpul rukun bersama-sama. Nah, anehnya adalah, kebaikan dalam kerukunan atau kesatuan ini diibaratkan dengan 2 hal. Dikatakan ayat yang kedua. Ini yang pertama. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Apa hubungannya saudara diam, saudara-saudara diam dengan rukun bersama-sama, diibaratkan dengan minyak yang baik yang meleleh ke janggut sampai ke leher jubahnya Harun. Apa hubungannya? Yang kedua, kerukunan dalam persaudaraan itu diibaratkan, yang kedua, itu ada di ayat yang ketiga. Diibaratkan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini aneh. Mengapa kerukunan, kesatuan diibaratkan dengan minyak yang meleleh ke janggut dan jubah Harun? Yang kedua, embun yang turun dari atas gunung Hermon sampai gunung-gunung Sion. Dan ditutup dengan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Kesana itu kemana? Kepada orang-orang yang rukun. Disitulah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 3 ayat ini saya akan menyampaikan, memberikan penjelasan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ketika kita ini hidup dengan rukun, diibaratkan dengan minyak yang meleleh
ke janggut dan jubah Harun. Untuk tahu hal ini, maka kita perlu melihat di kitab Keluaran pasal yang ke-30. Di ayatnya yang ke-30. Kita perhatikan lebih dahulu, ini dalam konteks bahwa minyak yang dibuat sebelumnya adalah minyak yang digunakan untuk mengurapi Harun. Keluaran 30 ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, di Keluaran 30 ayat 30 ini ada perintah dari Allah supaya Harun diurapi. Dengan apa? Dengan minyak. Minyak seperti apa? Kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-22. Minyak yang sama dengan minyak yang dimaksudkan di Mazmur 133 ayat yang kedua. Kita perhatikan, masih di Keluaran 30, perhatikan di teks berikut ini. Ayat yang ke-22, berfirman Tuhan kepada Musa. 23, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, berarti setengah dari itu adalah 250 shikal. Yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal. Dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi minyak urapan yang dibuat ini nantinya digunakan untuk mengurapi Harun, mulai dari kepala sampai ke janggut sampai ke jubahnya. Apa hubungannya minyak ini dengan kesatuan, dengan kerukunan saudara-saudara seiman? Nah, perhatikan, dari minyak urapan itu ada 5 jenis. Yang pertama, mur sebanyak 500 shikal, 6 kilo. 500 shikal itu sama dengan 6 kilo. Kayu manis 3 kilo, tebu 3 kilo, kayu teja 6 kilo, minyak zaitun 1 hin atau 4 liter. Semuanya ini dicampur menjadi satu, itu namanya minyak urapan. Nah, dari campuran ini dibuat menjadi namanya minyak urapan. Kalau zaman sekarang kita berdoa, mendoakan orang sakit, mendoakan rumah dan sebagainya, menggunakan minyak urapan, tidak mencampurnya seperti orang Israel pada waktu itu. Kita mungkin membeli minyak baby oil atau bahkan minyak goreng atau apapun, lalu kita doakan menjadi minyak urapan. Tetapi pada awalnya bukan seperti itu. Campuran 5 macam ini pokoknya dalam komposisi yang benar dicampur, itu namanya minyak urapan. Nah, hubungannya dengan kesatuan itu apa? Perhatikan, minyak urapan yang dicampurkan ini kemudian dituangkan ke kepala Harun, janggut, dan leher. Hubungannya dengan kesatuan adalah minyak urapan ini dari bermacam-macam komposisi. Ada 5 macam komposisi. Ketika dicampur menjadi satu, namanya minyak urapan. Demikian juga dengan kesatuan. Kesatuan itu isinya ada orang yang beragam, ada orang yang bermacam-macam sifat, karakter, dan sebagainya. Ketika kita bisa memaksimalkan potensi mereka, bukan justru saling menjatuhkan, karena setiap orang punya kelemahan, kita tidak menjatuhkan kelemahannya, tapi justru mengangkat potensinya. Semua orang kita perlakukan seperti itu, bercampur menjadi satu, ada urapan di sana. Sebenarnya itu yang dimaksudkan. Sama seperti minyak urapan, terdiri dari berbagai macam-macam. Dicampur, namanya minyak urapan. Tidak ada doa. Tidak ada disebutkan setelah dicampur, didoakan oleh Musa, maka namanya minyak urapan. Bukan. 5 macam jenis ini dicampur menjadi satu dengan cermat,
itu menjadi minyak urapan yang kudus. Sama seperti di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau kita saling menjatuhkan, keluarga seperti neraka. Demikian juga dalam pekerjaan. Bukankah orang direkrut itu karena keahliannya, bukan kekurangannya? Demikian juga dalam pelayanan. Ketika kita memberi hidup untuk melayani Tuhan, apa yang kita bisa kita berikan kepada Tuhan. Demikian juga dengan yang lain, para pelayan yang lain. Sehingga ketika kita saling menghargai pelayanan ini, kita bergandengan tangan, menjadi yang bermacam-macam ini menjadi satu kesatuan. Sama seperti minyak urapan itu. Ada urapan Tuhan di sana. Inilah yang dimaksudkan oleh minyak yang baik itu. Ketika kemudian dituangkan ke kepala Harun, itu minyak yang banyak itu meleleh di kepalanya penuh, sampai ke janggut Harun penuh, sampai ke leher jubahnya. Itu Harun diurapi oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita punya kesatuan dengan orang-orang yang bermacam-macam karakternya, kita justru mengangkat orang-orang yang punya potensi, bukan mempertontonkan kelemahan mereka. Maka akan ada kesatuan dan pengurapan Tuhan turun atas kesatuan yang kita buat. Ibu bapak, seringkali kita mendengar kalau orang itu bercampur akan terjadi gesekan. Memang benar di kitab Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan dipikir bahwa ini adalah ayat untuk hal yang negatif, untuk menggesek orang. Bukan. Ini sebenarnya ayat untuk mempertajam justru apa yang sudah menjadi potensi kita. Perhatikan, besi menajamkan besi itu ibaratnya orang menajamkan sesamanya. Besi menjadi berguna ketika dia digesek dengan besi yang lain. Besi menjadi tidak berguna ketika dibiarkan begitu saja. Tidak ada gesekan apapun, maka akan ada karat korosi yang merusak besi tersebut. Tetapi ketika ada gesekan, justru kedua besi itu sama-sama tajam, sama-sama berguna. Demikian juga dengan manusia. Manusia dengan manusia saling menajamkan, artinya mempertajam kehebatan, keahlian, potensi hidup mereka. Bukan satu menajamkan satu, menghancurkan yang satu. Bukan. Seringkali ayat firman Tuhan ini digunakan untuk hal yang negatif, dalam konteks yang negatif. Ketika kita ini mungkin di jemaat dalam pelayanan, gak apa-apa kalau ada yang bertengkar, itu karena manusia ditajamkan oleh sesamanya. Bukan itu maksudnya. Jangan mengutip firman Tuhan yang ini, karena itu pasti ada kesalahan. Orang yang bertengkar satu dengan yang lain, itu harus diselesaikan. Maksud dari ayat firman Tuhan ini adalah ketika kita bercampur dengan orang yang lain, akan sama-sama berguna. Itu maksudnya. Justru ketika kita sendirian, di kamar sendirian, meratapi nasib sendirian, mengasihani diri sendirian, kita tidak berguna. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang lain, hidup kita menjadi berguna. Orang lain berguna pada kita berguna bagi orang lain. Itu maksudnya. Dan kita kembali ke ayat firman Tuhan yang tadi, bahwa seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang kedua, ayat yang kedua sudah saya jawab, hubungannya kesatuan dengan minyak itu adalah ketika minyak yang berbagai macam komposisi, ada 5 komposisi, campur menjadi satu, namanya minyak urapan. Ketika kita manusia bercampur menjadi satu, kita tidak menjatuhkan satu orang demi satu orang yang lain, tapi kita merangkul, kita mengutamakan kelebihan-kelebihan mereka. Ada kesatuan, dan kesatuan itu ada pengurapan. Seperti minyak menjadi minyak urapan, demikianlah kesatuan menjadi kesatuan yang diurapi oleh Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ketiga,
Kerukunan diibaratkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa hubungannya bahwa kerukunan dihubungkan dengan embun? Nah, saya akan memperlihatkan, perhatikan PowerPoint berikut ini. Ini saya googling, lalu kemudian saya ketik Gunung Sion dan Gunung Hermon. Ibu bapak, perhatikan Gunung Hermon ada di atas, lalu kemudian Gunung Sion ada di bawah. Kita tahu kalau namanya air mengalir dari atas ke bawah, sampai ke Danau Galilea, sampai terus ke Laut Mati terakhir. Dan tentu melewati gunung-gunung Sion, bukit-bukit di Yerusalem. Dan jarak antara Gunung Sion, Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion itu sekitar 300-an kilometer. Dan kita bisa melihat, ibu bapak, rasanya embun ini, Mazmur 133 diibaratkan dengan embun, bukan dengan air. Embun kalau kita bawa dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion, kira-kira mungkin atau tidak? Secara jujur kita katakan mustahil. Embun ya, bukan air. Kita bawa embun dari sana, dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion, sudah pasti embun itu menguap dan hilang. Ini aneh. Lalu apa hubungannya dengan kesatuan? Justru di sini jawabannya. Kuasa kesatuan itu seperti embun Gunung Hermon yang turun, perhatikan, ke atas gunung-gunung Sion. Artinya begini, embun dari Gunung Hermon turun sampai ke Gunung Sion. Loh, kan mustahil, Pak. Justru di situ. Ketika ada kuasa kesatuan, ada kesatuan, maka hal-hal yang mustahil akan terjadi. Sama seperti mustahilnya embun dari Gunung Hermon sampai mencapai gunung-gunung Sion. Tetapi firman Tuhan katakan itu mencapai sampai turun ke atas gunung-gunung Sion. Sampai itu. Artinya ketika ada kerukunan, saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, hal-hal yang mustahil akan terjadi. Bukankah orang-orang sejak di zaman Menara Babel, Tuhan mengatakan, ketika orang bersatu, umat manusia bersatu, tidak ada yang tidak bisa mereka capai. Dan untuk menutup, saya akan memperlihatkan, perhatikan, ini namanya Cu Chi Tunnel, ada di Vietnam. Vietnam perang selama kira-kira 20-an tahun. Kita tahu Amerika dan sekutunya tidak menang dengan perang melawan Vietnam ini. Mengapa? Senjata sekutu menang, postur tubuh sekutu menang, tetapi tidak bisa menghancurkan, meluluhlantakkan Vietnam. Di atasnya itu adalah permukaan tanah. Orang-orang Vietnam bahu-membahu membuat bukan sekedar gorong-gorong, tetapi sampai membuat rumah sakit sederhana, tempat tinggal sederhana, yang kemudian masuk terus sampai ke bawah lagi. Jadi ada 1, 2, 3 sampai 4 sub. Di situ ada rumah sakit sederhana, ada dapur sederhana, ada berbagai macam perlengkapan untuk hidup di sana dan untuk berperang. Atasnya tanah. Mereka menggali dan diperkirakan jumlah kilometernya galian itu kalau disambungkan itu sampai ribuan kilometer. Dari mana mereka bisa membuat seperti ini? Karena ada kuasa kesatuan di antara orang-orang Vietnam. Dan bagaimana mereka bisa memasak?
kan keluar asapnya. Mereka memasak di pagi hari. Ketika ada embun, ada kabut di hutan, mereka memasak. Semua asap itu bercampur dengan kabut. Orang Amerika tidak bisa membedakan apakah ini asap orang masak atau ini kabut. Bagaimana kalau ada orang Vietnam yang ketahuan, lalu dia masuk ke dalam gorong-gorong ini? Orang Amerika tidak bisa masuk ke dalam gorong-gorong itu karena tubuhnya orang Vietnam itu sangat kecil. Beda dengan tubuhnya Amerika atau sekutu yang besar, tidak bisa masuk. Bagaimana kalau dibom? Di bom itu yang rusak hanya lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat aman. Jadi Amerika frustrasi menghadapi orang-orang Vietnam yang bersatu. Perhatikan PowerPoint berikut ini, ada gorong-gorongnya. Dan perhatikan satu lagi. Nah, ini adalah saya. Ketika berkesempatan di sana, saya menjadi volunteer, masuk ke gorong-gorong itu yang hanya muat satu badan. Itu ya, searah jarum jam. Di sebelah kiri, atas. Lalu kemudian yang kedua, saya akan menutup. Yang ketiga, saya kemudian akan menutup. Yang keempat, sudah tertutup, tidak ketahuan. Orang yang agak gemuk tidak bisa masuk karena bisa tersangkut. Nah, ibu bapak, kalau kita bisa bersatu dalam hidup ini, maka ada dua hal. Yang pertama, pengurapan Tuhan akan turun. Yang kedua, karena ada pengurapan Tuhan, maka hal-hal yang mustahil dapat kita capai bersama dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita hidup rukun dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan terlebih di dalam pelayanan. Amin. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman. Kami rindu supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini bukan sekedar sebuah wacana, konsep, atau pengetahuan yang lewat di kepala kami, tapi kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam-dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Berkati Tuhan untuk jemaat Homesisi di mana berada. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas apapun yang kami sedang kerjakan. Bila berkat penyertaan-Mu menyertai kami, berkat perlindungan-Mu menyertai kami Tuhan. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! My soul, my Savior God to thee. How great thou art!
bersukacita hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.